Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue tuh mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gue tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gue bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 348 sampai chapter 356. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Saat ini, setelah bertemu dengan utusan Dewi, Party Towa pun akhirnya berjalan menuju ke arah Golden Highway. Ketika di jalan, mereka tuh diserang sama sekelompok orang. Salah satunya ternyata ada juga utusan Dewi bernama Alte. Party Towa bisa dengan mudah mengatasi orang-orang itu dan sekarang tinggal tersisa Alte. Saat ini Alte pun pakai tongkatnya. Dari sana keluar kilatan cahaya petir yang menerjang ke semua anggota party dari Towa dan itu ngasih damage yang tinggi. Party Towa saat ini terengah-engah karena serangan tersebut. Mereka tuh di sini nggak ngerti karena penghalang yang dibuat bisa ditembus dengan mudah. Mereka juga saat ini tuh kebingungan dengan elemen petir yang dikeluarin sama Alte. Di sini diketahui juga kalau para utusan Dewi itu bisa menggunakan elemen petir. Jadi elemen petir ini dianggap kayak legenda dan gak ada orang yang bisa pakai elemen petir. Makanya Party Towa tuh kaget ketika mereka diserang sama elemen petir. Alte di sini salut sama Party Towa yang masih bisa bertahan walaupun udah beberapa kali terkena sihir darinya. Towa saat ini masih terus mengamati Alte dan Towa pun di sini memahami apa yang harus dia lakuin. Towa di sini tuh terlihat sangat percaya diri. Towa di sini mengerti alasan Alte membenci petualang. Itu semua karena Alte cuma bisa menonaktifkan sihir musuh. Sedangkan para petualang tuh gak cuma mengandalkan sihir. Mereka tuh punya skill dari job yang mereka miliki. Alte di sini terlihat kesal dan dia saat ini mulai memprovokasi Hazal. Hazal jadi kesal dan dia tuh ngeluarin banyak tornado putih di sekitar Alte. Alte saat ini mengayunkan lengannya satu kali, tapi sayangnya badai salju itu nggak hilang. Ranina dan Loisa juga saat ini tuh mulai bergerak dan mereka tuh mulai mengaktifkan skill mereka. Tanah di tempat Alte tiba-tiba bergetar dan tanah itu mulai terbelah. Alte sangat kesal karena dia tuh saat ini gak bisa menggagalkan serangan musuh. Musuh kali ini tuh gak pakai sihir, melainkan sebuah skill. Tapi walaupun gitu, Alte balas menyerang pakai petirnya. Tapi tiba-tiba pandangan Alte ini tertutup banyak salju dan dia tuh melihat kalau semua Party Towa udah gak ada lagi di depannya. Alte saat ini kebingungan, sedangkan Towa saat ini tuh menyerang Alte dua kali pakai pisaunya. Alte tentunya bertahan. Alte saat ini tuh melihat wajah Towa yang dipenuhi haus darah dan itu membuat Alte sangat marah karena ada manusia rendahan yang berani melawan utusan Dewi. Towa saat ini menuju Alte dan dia tuh berlari dengan menggenggam pisaunya. Alte saat ini menembakkan petirnya dan tangan Towa pun terkena serangan itu. Walaupun gitu Towa tuh gak membiarkan pisaunya terjatuh. Dengan menggunakan mulutnya, dia tuh menggigit pisau itu sebelum jatuh ke tanah dan dia pun lanjutin berlari ke arah Alte. Dan saat ini dia mulai menyerang Alte dengan kecepatan yang tinggi. Alte pun terkena serangan itu dan darah mulai menyembur. Setelah itu Towa langsung jaga jarak. Alte saat ini tuh benar-benar sangat marah dan dia tuh ngeluarin banyak petir bercabang. Tapi ternyata nggak ada satupun yang kena Party Towa. Diketahui ternyata Party Towa udah kabur. Alte saat ini tuh benar-benar sangat marah dan murka. Dia tuh ngerasa dihina sama manusia rendahan.
Alte itu benar-benar sangat marah dan bakal mengarahkan kemarahannya kepada kota Shige. Alte di sini janji bakal menghancur leburkan party Toa beserta kota Shige. Alte di sini tuh nggak akan pernah ngelupain penghinaan yang udah dia alami. Oke, jadi Toa ini pakai sihir ilusi. Toa tuh menyadari kalau Alte bakal sangat sulit dilawan. Makanya dia tuh pakai sihir ilusi untuk menghilangkan penglihatan dari Alte. Dan Toa tuh membiarkan teman-temannya untuk kabur duluan. Dan terakhir, Toa tuh ngasih serangan ke Alte untuk terakhir kalinya. Setelah itu barulah Toa melarikan diri. Saat ini anggota party Toa senang karena mereka berhasil lolos dari maut. Bagi mereka kekuatan Alte tuh kayak cheat. Gak lama datanglah Toa. Anggota party ini terkejut ketika melihat Toa kehilangan tangannya. Toa pun di sini langsung mendapatkan perawatan. Gak lama juga datang Bia. Bia ngasih tahu harusnya Toa tuh jangan gegabah. Toa bisa aja mati. Di sini Toa dan Bia tuh terlihat mengobrol dan bahkan tertawa. Anggota party kesal karena mereka tuh malah ketawa, padahal Toa tuh lagi terluka sangat parah. Bia ngasih tahu kalau Toa tuh harusnya baik-baik aja. Toa di sini ngasih tahu kalau kondisinya saat ini tuh cuma ilusi untuk menakut-nakuti teman-temannya. Toa pun akhirnya menonaktifkan genjutsunya. Terlihat kalau Toa baik-baik aja dan tangannya yang hilang juga saat ini mulai muncul. Tapi kehebohan lagi-lagi terjadi. Ternyata kondisi tangan Toa ini sangat hangus dan tangannya tuh hampir putus. Oh ya, jadi Toa tuh tangannya tuh kena petir dari Alte. Dan karena dia pakai genjutsu, jadi Toa ini gak menyadari kalau tangannya tuh beneran hangus dan hampir putus. Nah, ketika genjutsunya dinonaktifkan, barulah ketahuan kalau tangan Toa ini hangus dan hampir putus. Toa yang melihat tangannya dia langsung shock dan dia terjatuh. Bia di sini menganggap kalau genjutsu Toa tuh benar-benar sangat menakutkan dan tentunya sangat berbahaya. Sampai-sampai si penggunanya tuh yang terluka parah, si penggunanya tuh gak ngerasain sakit dari genjutsunya. Toa pun saat ini mulai dirawat. Saat ini juga terjadilah obrolan antara anggota party dengan Bia. Anggota party ini penasaran dengan siapa identitas sebenarnya dari Bia. Tapi di sini Bia tuh nggak mau ngasih tahu detailnya. Saat ini Makoto lagi ngobrol dengan tentara bayaran piknik Rose Garden. Mereka tuh tentunya ngobrolin soal perang, mulai dari tentara, rencana, dan lain-lain. Di sini Rose Garden ngasih tahu rencana soal membuat tembok besar di luar kota Shige, sehingga di masa depan negara Aion tuh nggak bisa masuk ke kota Shige. Mereka di sini ngasih tahu kalau rencana itu dikasih tahu sama Rembrandt, dan mereka tuh tahu kalau Makoto lah yang menyarankan rencana itu. Makoto di sini tentunya sangat bingung. Dia tuh ngerasa nggak pernah nyaranin membuat tembok yang besar. Rose Garden di sini ngasih tahu Makoto tuh pernah bilang ke Rembrandt soal rencana menyatukan kota Shige dan kota Koran. Makanya rencana pembuatan tembok besar, hal itu menjadi langkah Makoto untuk mewujudkan hal itu. Makoto di sini tuh membenarkan kalau kota Shige dan kota Koran digabung, maka itu bakal sangat menguntungkan. Tapi di sini Makoto tuh membantah kalau dia tuh nggak pernah menyarankan pembuatan tembok yang besar, dan dia tuh ngerasa nggak mungkin bisa membuatnya. Walaupun udah dikasih tahu, para anggota Rose Garden masih tetap yakin kalau pembangunan tembok adalah rencana Makoto. Jadi rencananya tuh bakal dibuat tembok besar yang mengelilingi kota Shige. Jadi istilahnya tuh ada kota di dalam tembok besar. Setelah banyak mengobrol, Makoto di sini menyadari kalau pembuatan tembok besar tuh harusnya bisa dia lakuin. Tentunya dengan kekuatan pemberian dari Dewa Tsukuyomi. Saat ini Makoto masih mengobrol dengan para anggota Rose Garden. Di sini Makoto dapat info soal party Toa yang masuk dalam situasi berbahaya. Sampai-sampai Bia harus turun tangan dalam nyelamatin Toa. Mendengar itu Makoto menjadi khawatir sama party Toa. Gak lama setelah itu, Makoto bagiin makanan-makanan yang dia bawa kepada Rose Garden.
Saat ini Makoto pergi menuju ke tempat guild pedagang, dan di tempat itu dia tuh melihat ada Rembrandt. Di sini Rembrandt memperkenalkan Makoto ke para pedagang tinggi yang ada di kota Shige. Makoto pun di sini memperkenalkan dirinya di hadapan pedagang tersohor. Di sini Rembrandt terus cerita soal sepak terjang Makoto dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Di sini Batoma ngasih tahu kalau hubungan Makoto dan kota kabut saat ini masih belum jelas. Di sini Makoto tuh cuma ngasih tahu kalau perusahaannya memang bisa masuk ke kota itu. Tapi walaupun gitu, akhir-akhir ini juga banyak petualang yang bisa menuju kota kabut. Jadi Makoto ngasih tahu perusahaannya tuh cuma kebetulan bisa masuk ke kota kabut lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Buktinya sekarang tuh banyak yang bisa masuk ke kota kabut. Batoma di sini tuh masih terlihat kesal. Kalau Makoto tahu cara masuk ke kota kabut, harusnya Makoto tuh dari awal ngasih tahu semua pedagang yang ada di Shige. Tingkah Makoto ini sama aja dengan memonopoli kota kabut. Makoto ngasih tahu perusahaannya tuh butuh usaha keras supaya bisa menemukan kota kabut. Bagi Makoto, gak ada salahnya untuk tetap diam tentang cara masuk ke kota kabut. Dengan tetap diam, tentunya hal itu bakal sangat menguntungkan perusahaan Kuzunoha. Rembrandt juga saat ini tuh setuju dengan pernyataan Makoto. Setiap pedagang pasti punya sumber dagangannya. Jadi nggak ada salahnya kalau Kuzunoha tuh tetap diam ketika menemukan cara untuk menuju kota kabut. Selain itu, Kuzunoha menemukan cara ke kota kabut dengan caranya sendiri. Jadi nggak ada salahnya kalau Makoto tetap diam soal cara masuk ke dalam kota kabut. Makoto di sini tegasin kalau dia tuh nggak pernah memonopoli kota kabut. Dia tuh tetap diam karena itu salah satu taktik berdagangnya. Dan karena sekarang cara masuk ke kota kabut udah mulai diketahui sama beberapa orang, bagi Makoto nggak masalah kalau perusahaan lain juga mencari sumber barang dagangan mereka di sana. Tentunya kalau perusahaan yang lain tuh memang menemukan cara untuk menuju ke kota kabut. Saat ini juga terjadi obrolan soal kejadian di Dust Street. Dan di sini para pedagang kagum ketika mendengar Makoto menyelesaikan masalah Dust Street. Bahkan Ryo dan Kanta berhasil dimusnahin. Di sini juga terjadi diskusi soal penggusuran Dust Street. Jadi istilahnya wilayah Dust Street itu udah dianggap terlalu gelap dan wilayah itu udah rawan kejahatan. Jadi sekarang udah gak ada untungnya mempertahankan wilayah Dust Street. Jadi para pedagang tuh berencana untuk menghapuskan wilayah Dust Street dan mereka tuh bakal mengubahnya menjadi daerah yang aman. Diskusi saat ini berlanjut lagi. Di sini para pedagang mau info tentang kota kabut. Makoto mengerti. Makoto ngasih tahu kalau dia tuh bakal ngasih info soal kota kabut yang dia ketahui. Tapi dia tuh nggak janji kalau info yang dia kasih tuh adalah info yang berharga. Karena bisa aja info Makoto ini udah diketahui sama para petualang. Dan bisa aja infonya tuh udah jadi info umum. Setelah jelasin sedikit tentang kota kabut, Makoto pun akhirnya pergi dari ruang rapat. Setelah Makoto pergi, para pedagang di sini lanjut diskusi dan di sini tuh mulai terjadi kehebohan. Mendengar cerita Makoto, para pedagang ini menganggap kalau Makoto dan kota kabut ini seolah-olah memang punya hubungan yang erat. Info-info yang para pedagang dapat dari para petualang, info-info itu nggak sedetail dengan apa yang dijabarin sama Makoto. Jadi bisa dibilang Makoto ini jauh lebih detail. Mereka tuh di sini berpikir kalau Makoto tuh seperti cuma ngasih tahu beberapa info. Kemungkinan Makoto nyembunyiin banyak info yang gak diketahui sama orang-orang. Selain itu, para pedagang juga saat ini tuh menganggap kalau Makoto bukanlah orang yang sembarangan. Para pedagang di sini salut kepada Rembrandt karena Rembrandt tuh bisa menjalin koneksi dengan perusahaan Kuzunoha dengan baik. Rembrandt di sini ngasih tahu sifat Makoto dan Rembrandt juga ngasih tahu kalau Makoto bukanlah tipe orang yang terikat sama sesuatu, baik itu kota maupun organisasi. Rembrandt di sini tegasin ke semua orang kalau dia tuh nggak mau memusuhi Makoto dan Rembrandt tuh mau kalau hubungan pertemanannya dengan Makoto terus ada. Para pedagang juga di sini tuh ngerasa kalau mereka tuh saat ini harus lebih hati-hati.
Dan kalau bisa mereka juga harus membuat hubungan baik sama Makoto. Di sini juga ada obrolan soal Rembrandt yang ngasih tahu soal pembangunan panti asuhan Wedge. Para pedagang lagi-lagi terkejut dengan pembangunan panti asuhan yang sangat luar biasa. Di sini obrolan tuh mulai menuju ke arah perang di kota Shige. Salah satu pedagang di sini menanyakan apa tujuan Rembrandt tuh sampai sangat bersemangat memerdekakan kota Shige. Rembrandt tuh udah ngeluarin banyak dana untuk membiayai perang dalam mencapai kemerdekaan. Makanya pedagang itu di sini bertanya apa tujuan sebenarnya dari Rembrandt. Rembrandt di sini ngasih tahu kalau kota Shige menang, maka adalah hal yang wajar kalau dia tuh mengklaim beberapa tanah baru. Jadi bisa dibilang kalau Rembrandt di sini ngasih tahu karena dia udah ngeluarin biaya yang sangat banyak untuk perang, maka akan menjadi hal yang wajar kalau dia tuh mendapatkan banyak tanah. Jadi istilahnya Rembrandt ini gila-gilaan biayain perang karena dia tuh udah memikirkan keuntungan apa yang bakal dia dapat. Tentunya apa yang dilakuin Rembrandt ini kayak pisau bermata dua. Kalau berhasil maka bakal untung besar, tapi kalau gagal bakal buntu. Setelah banyak diskusi, akhirnya diskusi pun selesai. Saat ini Makoto ada di Asora dan dia tuh saat ini didatangi sama Tamaki dan Sari. Sari di sini tuh nanyain soal kota Shige. Sari tuh dengar rumor kalau kota Shige lagi berperang. Makoto pun di sini ngasih tahu kalau kota Shige berperang melawan negara Aion. Tentunya Makoto juga ngasih tahu soal keterlibatan utusan Dewi dalam perang kali ini. Sari di sini terkejut karena utusan Dewi ikut perang, padahal nggak ada pahlawan yang ikut terlibat. Makoto di sini tuh masih terus ceritain kondisi perang di Shige. Makoto tuh cerita ke Sari dan Tamaki dengan tujuan untuk berbagi pikiran. Karena bisa aja Sari dan Tamaki ini ngasih saran ke Makoto supaya mendapatkan hasil yang baik. Makoto, Sari, dan Tamaki mereka tuh masih terus mengobrol. Sari dan Tamaki tuh nggak ngerti dengan rencana-rencana gila yang dilakuin sama Rembrandt. Bagi mereka berdua, Rembrandt ini terlalu gila dalam merencanakan peperangan kali ini. Saat ini, Rembrandt tuh lagi bertemu dengan perusahaan bronze yang merupakan pengusaha pengrajin senjata. Mereka tuh di sini ngobrolin soal bisnis, dan Rembrandt tuh di sini terlihat mau kalau perusahaan bronze menyuplai senjata ke para tentara yang ada di Shige. Rembrandt di sini tuh terus jelasin rencananya kepada Bronze, dan itu membuat Bronze menganggap kalau Rembrandt ini adalah seorang iblis yang lagi merencanakan sesuatu yang sangat gila. Rembrandt ini sangat berambisi untuk menjadikan kota Shige sebagai negara terbesar di dunia. Rembrandt tuh sangat yakin kalau itu bisa dilakuin, dan nantinya populasi kota Shige tuh pasti bakal meningkat sangat pesat. Rembrandt tuh mau jadiin perang melawan negara Aion tuh sebagai batu loncatan untuk mencapai itu. Bronze tuh di sini menganggap kalau Rembrandt gak waras. Rembrandt ini menganggap kalau Aion tuh bukanlah masalah besar yang harus ditakuti. Padahal Aion adalah negara besar yang punya pasukan lebih banyak daripada negara Gritonia maupun negara Limia. Rencana Rembrandt yang mau buat kota Shige sebagai negara aja sebenarnya tuh udah gak masuk logika. Dan hal itu udah termasuk hal yang gila. Tapi di sini Rembrandt tuh gak cuma mengincar menjadi negara, melainkan bertujuan untuk menjadi negara yang besar dan bertujuan untuk diakui dunia. Walaupun punya rencana gila, tapi beberapa pengusaha tuh ikut mendukung rencana Rembrandt. Dan saat ini, perusahaan bronze juga menjadi salah satu perusahaan yang ikut mendukung rencana Rembrandt dengan memberikan kontribusi pembuatan senjata. Saat ini Ruth lagi mengobrol dengan sekretaris guild petualang. Ruth di sini terlihat sangat marah ketika dia tuh mengetahui soal penyerangan Alte kepada parti Toa yang terjadi di Golden Highway. Sekretaris di sini minta saran apa yang harus mereka lakuin selanjutnya. Saat ini, Ruth menghancurkan beberapa jalan di Golden Highway, dan itu membuat beberapa orang terkejut dengan keputusan dari Ruth. Ruth di sini ngasih perintah untuk ngumpulin para petualang peringkat B+ ke atas.
Tujuannya untuk melindungi Golden Highway yang saat ini rusak parah. Jadi istilahnya Golden Highway itu bakal diperbaiki. Nah, Root tuh mau semua para petualang peringkat B ke atas, mereka tuh datang untuk melindungi Golden Highway yang bakal diperbaiki. Sekretaris di sini terkejut sama keputusan yang dibuat sama Root. Ngumpulin semua petualang di satu tempat tuh bisa dibilang terlalu beresiko. Intinya di sini tuh Root udah membuat keputusan. Kalau mau ada yang membantah Root, maka harus bisa ngasih solusi yang lebih baik daripada rencana yang bakal dibuat sama Root. Oh ya, Golden Highway itu bisa dibilang sangat penting bagi guild petualang dan para petualang. Jadi, berperang di Golden Highway bisa dibilang hal itu nggak bisa dimaafin. Dan negara Aion tuh udah memulai peperangan di sana. Makanya Root membuat keputusan atas tindakan yang udah dilakuin sama negara Aion. Root juga di sini tuh nggak nyangka rencana Rembrandt yang memprovokasi musuh akhirnya tuh berujung penyerangan di Golden Highway. Root juga saat ini menyadari semua yang terjadi dengan segala hal tentang kemerdekaan kota Sige ternyata itu beneran dilakuin sama Rembrandt, jadi bukan sama Makoto. Root di sini tuh udah bayangin rencana kegilaan yang bakal dilakuin sama Rembrandt. Saat ini Makoto dapat laporan kalau tentara Aion mulai mendekati kota Sige. Makoto pun dia terbang dan dia tuh melihat dari langit pasukan Aion. Terlihat kalau pasukan Aion ada dalam jarak 40 km dan Aion tuh membawa ratusan ribu tentaranya. Makoto saat ini berpikir soal kemungkinan kapan para tentara itu mulai nyampe. Makoto saat ini terus mengamati setiap tentara yang ada, baik dari tentara musuh maupun tentara kota Sige. Makoto saat ini beranggapan perbandingan kota Sige dan tentara Aion sangat besar. Makoto nggak ngerti kenapa Rembrandt tuh sangat percaya diri kalau kota Sige bakal menang. Padahal tentaranya tuh jauh lebih sedikit daripada tentara Aion. Saat ini Makoto melihat ke arah Golden Highway dan dia tuh terkejut dengan berkumpulnya banyak petualang hebat yang ada di sana. Makoto juga terkejut karena Golden Highway mengalami kerusakan yang cukup besar. Saat lagi mengawasi medan perang, Makoto dapat laporan kalau orang dari perusahaan kapal mau bertemu sama Makoto. Makoto pun saat ini langsung menuju ruangannya, tentunya untuk bertemu dengan perusahaan dari kapal. Saat ini juga orang dari perusahaan kapal memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Capri Torado. Makoto di sini juga memperkenalkan dirinya. Capri di sini menganggap kalau Raido Kuzunoha itu adalah nama orang-orang yang ada di Laurel. Di sini tanpa sadar Makoto juga ngasih tahu kalau nama keluarganya tuh adalah Mizumi. Makoto di sini tuh menyadari kesalahannya. Makoto tuh terlalu larut dalam obrolan. Sampai-sampai dia tuh ngomongin hal yang gak perlu kayak nama keluarganya. Capri di sini jelasin soal betapa kerasnya dia tuh membangun perusahaannya. Dan ketika muncul perusahaan Kuzunoha, Capri agak panik karena Kuzunoha tuh perusahaan baru yang meningkat sangat pesat. Bagi Capri, setiap hari tuh udah kayak pertempuran karena harus bersaing sama perusahaan lain. Capri juga di sini tuh ngasih tahu kalau keseimbangan di kota Sige tuh mulai runtuh sejak kedatangan Makoto. Bagi Capri, sekuat dan sehebat apapun Rembrandt, mau gimana pun juga Rembrandt itu masih sangat pemula dalam hal strategi ataupun yang berkaitan sama perang. Tapi sekarang, Rembrandt ini terlihat gak gentar. Dan Rembrandt tuh sangat percaya diri walaupun dia tuh seorang pemula yang bakal menghadapi ratusan ribu pasukan negara Aion. Makoto ngasih tahu kalau dia juga gak ngerti dengan apa yang dipikirin sama Rembrandt. Dan dia tuh kurang tahu soal strategi dari Rembrandt. Makoto dan Capri saat ini masih mengobrol soal perang yang bakal terjadi. Mereka tuh saling bertukar informasi. Capri juga di sini ngasih tahu kalau Sige nggak menang dalam peperangan, udah pasti dia tuh bakal dieksekusi mati sama negara Aion. Capri itu adalah salah satu orang yang mendukung penuh rencana Rembrandt dalam mencapai kemerdekaan kota Sige. Jadi udah sangat jelas
Capri tuh bakal dieksekusi kalau kota Shige mengalami kekalahan. Makoto dan Capri juga saat ini tuh ngobrolin soal masa depan. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.